Wang Lin tidak bisa menemukan metode untuk meningkatkan energi asal surgawi di tubuhnya. Setiap kali dia menggunakan energi asal surgawi, itu akan dikonsumsi. Setelah waktu yang cukup berlalu, semuanya akan habis dan inti surgawi akan runtuh. Selain itu, penggunaan terpenting adalah mempelajari panggil hujan dan Magic Arsenal. Panggil hujan tidak seburuk itu, tetapi Magic Arsenal tidak mungkin digunakan atau dipelajari tanpa energi asal surgawi. Inilah sebabnya mengapa Wang Lin tidak mempelajari dua mantra surgawi ini. Saat ini, matanya menyala dan tubuhnya berkedip. Angin hitam mengepung daerah itu dan dia berteriak, "Teasan, Senior Yun Kuezi, jaga pusatnya. Aku akan menangani ini di sini." Wang Lin mengambil langkah dan bergabung ke dalam kekosongan. Saat dia muncul, dia berada di sebelah mumi lain. Jari-jarinya di tangan kanannya membentuk pedang dan matanya mengungkapkan niat guntur. Mumi itu berbalik dan memuntahkan aura kematian, dan ada tato terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin mengernyit saat dia mundur dan bergabung dengan dunia untuk menghindari serangan. Dia muncul di sebelah mumi lain dan jari-jarinya turun. Saat mumi berbalik, serangan Wang Lin mendarat di atasnya. Mumi itu meledak dan sejumlah besar energi asal surgawi muncul dan memasuki tubuh Wang Lin. Setelah dia membunuh salah satu dari mereka, sejumlah besar mumi melesat ke Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat dia menatap mumi. Dia bisa merasakan energi asal surgawi yang kuat dari mereka. Meskipun orang-orang ini kuat saat mereka hidup, tindakan mereka lamban setelah kematian. Akibatnya, tidak sulit bagi Wang Lin untuk membunuh mereka dengan kultivasi Nirvana Scryer tahap awal. Namun pada saat ini, Wang Lin sedang mempertimbangkan cara untuk mendapatkan manfaat paling banyak. Membunuh mereka untuk energi asal surgawi mereka hanya salah satu dari tujuannya. Dia punya ide yang bahkan lebih berani. Jantungnya berdegup kencang saat dia mundur untuk menghindari serangan mumi, dan dia dengan cepat melewati ide yang hampir gila yang dia miliki. Beberapa saat kemudian, Wang Lin menunjukkan tatapan tegas dan matanya menunjukkan cahaya yang aneh. Dia telah mendapatkan warisan panggil hujan dan Magic Arsenal dari King Sui. Jauh di lubuk hatinya, ia lebih memilih Magic Arsenal daripada panggil hujan. Meskipun ia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang Magic Arsenal dari proses pewarisan, ia memiliki beberapa pencerahan. Tujuan Magic Arsenal adalah untuk memenjarakan fragmen jiwa dari setiap orang yang dibunuh, untuk mencegah memasuki siklus reinkarnasi dan menggunakannya untuk diri sendiri. Itulah esensi Magic Arsenal. Namun mantra semacam ini jelas tidak sesederhana ini saat mempelajarinya. Itu harus dapat mengekstraksi jiwa orang-orang yang dibunuh dan menyimpannya dalam siklus reinkarnasi palsu yang dibentuk oleh asal surgawi. Hanya dengan begitu dapat memenjarakan mereka. Lebih penting lagi, Anda harus memiliki ruang misterius Anda sendiri yang diciptakan oleh mantra surgawi. Ruang misterius ini adalah mantra yang diciptakan oleh Kaisar Surgawi Baifen. Saat Kaisar Surgawi Baifen menggunakannya, itu akan menjadi ranah. Dia menyebutnya ranah prajurit misterius. Dunia ini akan menyimpan fragmen-fragmen jiwa itu dan memurnikannya seperti tungku. Ini menjadi basis kekuatan Magic Arsenal. Namun ranah ini dibuat untuk Baifen, jadi berbeda bagi orang lain untuk mempelajarinya. Meskipun tidak sulit bagi King Sui untuk mempelajarinya dengan bakatnya, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia membuka jalan lain dan menciptakan dunia pembantaian. Dia tidak membutuhkan tempat untuk menyimpan jiwa-jiwa, dia hanya menggunakan niat membunuh yang mengerikan untuk membatasi mereka, menciptakan dunia pembantaian. Tak satu pun dari orang-orang yang ia bunuh dapat lolos dari kendalinya. Kesombongan King Sui membuatnya menyebutnya sebagai ciptaannya sendiri, kurungan mantra surgawi. Setelah Magic Arsenal diberikan kepada Wang Lin, ia tidak mempertimbangkan untuk menggunakan ranah misterius maupun kurungan. Wang Lin berpikir bahwa versinya sendiri dari mantra surgawi ini harus menggunakan dao kehidupan dan kematiannya sendiri untuk membentuk siklus reinkarnasinya sendiri. Saat ini mumi-mumi ini memindahkan Wang Lin. Mumi ini bukan tanpa jiwa, jiwa mereka terperangkap di dalam jiwa asal mereka yang telah menyatu dengan tubuh mereka setelah dipenjara selama bertahun-tahun. Jika dia bisa memasukkan mereka semua ke dalam siklus reinkarnasinya sendiri, maka ia akan memiliki banyak fragmen jiwa untuk digunakan saat dia menggunakan Magic Arsenal. Mata Wang Lin menyala. Saat dia melangkah maju, dia menunjuk ke atas dan berteriak, "Reinkarnasi sungai neraka." Dalam sekejap, seolah-olah kekuatan misterius telah muncul di dunia dan menyerbu masuk. Sungai neraka muncul di atas Wang Lin, dan kebencian di dalamnya mengerikan. Sungai neraka ini melilit Wang Lin dan bergerak bersamanya. Dia mengambil langkah dan lengannya terbuka. Matanya dipenuhi dengan niat guntur saat pusaran muncul di antara alisnya. Jiwa naga guntur kuno miliknya terbang keluar dan meraung. Dia menjalankan kendali atas guntur. Raungan ini menghancurkan bumi. Meskipun dia berada di lapisan ke-17 makam abadi, raungan gemuruh ini menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan di planet Suzaku. Sejumlah besar awan tiba-tiba muncul di langit. Itu dipenuhi dengan kilat, dan itu semua langsung menuju makam abadi. Terlalu banyak guntur. Saat berkumpul, lubang yang dalam di klan abadi dipenuhi dengan guntur yang tak terbatas. Lubang itu seperti corong, dan semua petir menyerbu ke dalamnya.
Tidak hanya di planet Suzaku, perubahan besar bahkan terjadi di ruang sekitar planet Suzaku. Banyak naga guntur terbentuk di kekosongan dan menyerbu ke arah planet Suzaku. Badai petir yang tak terhitung jumlahnya dalam puluhan ribu kilometer di sekitar planet Suzaku dibebankan ke planet Suzaku. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan berpikir bahwa daerah dalam puluhan ribu kilometer di sekitar planet Suzaku telah menjadi neraka besar. Guntur yang tak berujung menciptakan keributan tak berujung yang bergema di bintang-bintang. Guntur mengental dan bergegas ke lubang yang dalam di klan abadi. Seolah-olah guntur itu sedang berziarah dan ada di sini, untuk menyembah leluhur semua guntur. Semua petir ini keluar tanpa ragu. Pada saat ini, setiap suara di planet Suzaku menghilang dan digantikan oleh guntur. Ini seperti akhir dunia, dan itu menyebabkan ekspresi semua kultivator di planet Suzaku berubah. Kejutan yang datang dari kedalaman jiwa mereka membuat mereka gemetar. Mereka seperti semut yang gemetaran di hadapan kekuatan surga. Adapun manusia, mereka semua berlutut di tanah. Tidak hanya planet Suzaku yang terpengaruh. Pada saat ini, ada sekelompok 100 kultivator bergerak melalui ruang, dan pemimpinnya adalah kultivator 6 jari. Saat dia bergerak, ekspresinya segera berubah sangat dan dia menatap ke depan. Dengan kultivasinya, dia bisa merasakan bahwa guntur di depan sangat padat, hampir ke titik di luar imajinasi. Dalam benaknya, dia hanya bisa ingat saat Suemyu menggunakan guntur di satu baris ke surga dan membunuh bocah berkepala besar itu. Mungkinkah Suemyu ada di depan? Lupakan saja, mari kita ubah arah. Lebih baik tidak bertemu orang itu. Kultivator 6 jari itu tersenyum masam saat dia mengubah arah dan mengambil jalan memutar. Kekuatan guntur ini sangat kuat, dan masuk ke lubang yang dalam. Gemuruh menggema bergema saat ia pergi dari lapisan 1 sampai tiba di lapisan ke-17. Hampir dalam sekejap, seluruh lapisan ke-17 dipenuhi dengan guntur. Itu telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan saat petir menderu. Guruh gemuruh terus bergema di lapisan ke-17. Hampir setiap mumi dikelilingi oleh petir yang tak terhitung jumlahnya. Saat guntur mendarat, dampaknya menyebabkan seluruh tempat bergetar. Dengan bang, salah satu mumi runtuh dan energi asal surguya terbang ke arah Wanglin. Kemudian sungai neraka menyapu dan mengeluarkan jiwa. Itu seperti jiwa yang kembali ke alam baka. Adegan ini terjadi berulang kali di sekitarnya. Pada akhirnya, saat guntur mencapai kepadatan yang tak terbayangkan, semuanya tiba-tiba runtuh dan meledak. Ledakan ini menciptakan badai yang sangat kuat. Saat menyapu daerah itu, semua mumi runtuh dan sejumlah besar energi asal surgawi bergegas ke tubuh Wanglin. Inti asal surgawi di dalam tubuhnya tumbuh cepat. Hanya dalam beberapa saat, itu tumbuh beberapa kali lipat dan sekarang seukuran kepalan tangan bayi. Selain itu, saat sungai neraka memenuhi daerah itu, jiwa-jiwa ditarik keluar ke sungai neraka. Kebencian di sungai menjadi lebih kuat. Ada ratusan jiwa surgawi yang berjuang, atau menunjukkan kelegaan di sungai neraka. Adegan ini sangat aneh sehingga jika seorang manusia melihatnya, mereka akan takut keluar dari pikiran mereka. Saat semua petir runtuh, di atas membentuk badai, semua kekuatan terkondensasi menjadi satu tempat. Hal ini menyebabkan dampak yang tak terbayangkan yang mengguncang seluruh lapisan ke-17. Ada ledakan yang menghancurkan surga dan lapisan ke-17 runtuh. Sinar cahaya datang dari bawah dan keruntuhan memaksa membuka lorong ke lapisan ke-18. Pikiran Yun Kuezi kosong saat dia menyaksikan ini. Dia sudah sangat menghormati Wanglin, tapi sekarang dia menemukan bahwa dia telah meremehkan Wanglin. Mantra yang bisa membuka lapisan ke-18 telah mengguncang pikirannya dan membuatnya ketakutan. Tubuh bocah berkepala besar itu bergetar. Mantra yang membunuhnya di satu garis ke surga membuatnya gemetar dan ketakutannya terhadap Wanglin semakin kuat. Teasan masih tidak menunjukkan ekspresi, tetapi Leiji tersentak. Guntur di depannya telah mengguncangnya. Untuk menjadi tunggangan seseorang yang begitu kuat, bukan saja dia tidak merasa tidak mau, dia merasakan rasa hormat. Dunia kultivasi menghormati yang kuat. Saat lapisan ke-18 dibuka oleh kekuatan guntur di planet Suzaku, kultivator tua yang tampak seperti Huanglong terkejut. Dia mengambil satu langkah dan menghilang. Lapisan ke-18 tidak bisa dimasukkan. Di lapisan ke-17 makam abadi di planet Suzaku. Saat Teasan hendak melangkah ke lapisan ke-18, sebuah suara yang sangat bermartabat bergema di lapisan ke-17. Lapisan ke-18 tidak bisa dimasuki. Suara ini begitu kuat sehingga tubuh Teasan terdorong mundur puluhan kaki. Seolah-olah dia terkena dampak yang kuat, dan dia batuk darah. Bocah berkepala besar itu juga dipaksa mundur. Adapun Leiji, dia merasakan dengungan dan pikirannya menjadi kosong. Dia hanya tahu bahwa dia terus-menerus didorong mundur. Yun Kuezi juga sama. Dia memiliki tingkat kultivasi terendah dan terlempar ke belakang hingga menabrak tembok. Dia batuk darah dan menjadi putus asa. Mata Wanglin menjadi dingin. Saat suara itu muncul, energi asalnya diaktifkan dan dipaksa mundur beberapa kaki sebelum dia bisa menenangkan diri. Wajahnya pucat saat dia melihat ke depan. Riak bergema di udara dan kultivator tua yang tampak seperti Huanglong melangkah keluar. Saat dia muncul, suhu tinggi muncul. Dalam sekejap,
Semua retakan yang muncul tersegel dan jalan menuju lapisan ke-18 ditutup. Kultivator tua itu memiliki aura surgawi dan mengeluarkan tekanan. Seseorang bisa merasakan aura kuat datang darinya hanya dengan melihatnya. Namun aura itu segera menghilang dan terkandung dalam kultivator tua ini, yang membuatnya merasa lebih berbahaya. Setelah dia muncul, dia melambaikan lengan bajunya. Yun Kuezi, Teasan, bocah berkepala besar dan Lei Ji hanya merasakan hembusan angin yang kuat. Mereka menghilang dan langsung dikirim keluar makam abadi. Pupil Wang Lin menyusut dan ratusan ide terlintas di benaknya. Kultivator tua ini telah mengirim semua orang kecuali dia pergi, jadi ada beberapa makna mendalam untuk tindakannya. Matanya berkedip tanpa terlihat sebelum dia segera membungkuk dan dengan hormat berkata, "Murid Hengyu Sekte Wang Lin menyapa Master Sekte." Kultivator tua memandang Wang Lin dengan senyum yang bermaksud dan bertanya, "Siapa tuan sektemu?" Ekspresi Wang Lin tenang saat ia berkata, "Jika senior tidak akan mengakuinya, maka anggaplah junior salah." Kultivator tua itu tertawa dan berkata, "Kamu adalah anak kecil yang menarik. Mengapa kamu pikir aku adalah master sekte dari sekte Hengyu?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Junior pergi ke tanah roh iblis dan melihat lukisan yang berisi gambar senior." Kultivator tua itu merenung sedikit dan tersenyum. "Anak kecil, kamu tidak bisa memanggil siapa saja, master sekte. Guntur surgawi bermartabat dari sistem bintang Alhiven, Su Mu. Kapan aku memiliki murid seperti itu?" Pikiran Wang Lin bergetar, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia berkata, "Junior telah mengira kamu adalah orang lain." Kultivator tua itu mengungkapkan ekspresi kagum karena dia sangat puas dengan reaksi dan tanggapan Wang Lin. Matanya berbinar dan dia berkata, "Kita bisa bicara tentang apakah kamu keliru atau tidak nanti. Apakah kamu tahu bahwa kamu hampir membuat kesalahan besar? Lapisan ke-18 itu bukan tempat yang bisa kamu masuki, terutama dengan seseorang dari klan abadi. Jika dia mendapatkan sumbernya, lupakan planet Suzaku, bahkan seluruh sistem aliansi akan menghadapi bencana." Ekspresi Wang Lin hormat. Tidak ada jejak pemberontakan di wajahnya. Seolah-olah dia benar-benar dimarahi. Kultivator tua memandang Wang Lin. Setelah merenung sedikit, dia berkata, "Wang Lin, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu dengan tulus menganggap aku sebagai mantan guru sekte Hengyu dan dengan tulus menganggap diri kamu sebagai murid sekte Hengyu?" Wang Lin merenung. Dia memiliki banyak penyesalan terhadap sekte Hengyu. Bagaimanapun sekte Hengyu adalah sekte pertamanya dan langkah pertamanya ke dunia kultivasi. Wang Lin memandang kultivator tua itu dan dengan tenang berkata, "Sekte Hengyu adalah sekte pertama junior dan planet Suzaku adalah rumahku." "Oh," mata kultivator tua bersinar dan dia berkata, "Jadi Mengpa menjadi guntur surgawi dari kuil surgawi guntur." Suaranya seperti guntur dan tampak marah. "Berbagai hal memaksaku ke dalam situasi itu." Wang Lin menatap kultivator tua dengan mata jernih. Tatapan kultivator tua sepertinya bisa menembus hati Wang Lin. Setelah sekian lama, ekspresinya melembut dan dia berkata, "Aku tidak peduli dengan identitasmu di sistem bintang Alhiven atau berapa banyak sekte yang kamu masuki. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah bahwa meskipun kamu adalah seorang kultivator dari sistem aliansi, kamu adalah orang dari planet Suzaku. Kamu adalah murid cabang burung-burung Poenis dari 4 sekte ilahi. Selama kamu ingat ini, aku selalu master sektemu." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk. Pertempuran dengan sistem bintang Alhiven ini adalah pertempuran aliansi budidaya. Ini tidak ada hubungannya dengan 4 sekte ilahiku. Kultivator tua itu sepertinya mengatakan ini dengan santai. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia menatap kultivator tua itu. Kultivator tua tidak lagi membicarakan ini tetapi memandang Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia berkata, "Wang Lin, karena kamu telah melihat lapisan ke-17, kamu harus memiliki beberapa spekulasi di hatimu. Dengan kultivasimu saat ini, kamu dapat memasuki lapisan ke-18 untuk memahami apa yang ada di dalam dengan bantuanku. Apakah kamu akan mendapatkan sesuatu akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri." Saat pria tua itu berbicara, dia tidak bertanya apakah Wang Lin bersedia dan melambaikan lengan bajunya. Wang Lin merasakan kekuatan yang kuat mengelilinginya. Meskipun hatinya masih berhati-hati, dia tidak melawan dan masih memiliki ekspresi hormat. Mengambil Wang Lin, kultivator tua mengambil langkah dan suhu tinggi tiba-tiba muncul di sekitarnya. Kemudian sebuah lingkaran yang tampak seperti magma muncul di bawahnya. Api hitam melesat ke udara dan mengelilingi kultivator tua. Beberapa saat kemudian, sosok kultivator tua itu menghilang. Bahkan Wang Lin menghilang tanpa jejak. Wang Lin hanya merasakan gelombang panas, dan bahkan mengandung jejak asal sumber. Wang Lin kaget dengan nyala api yang mengelilinginya, tapi dia menjadi lebih berhati-hati. Matanya kabur. Saat visinya bersih, dia menemukan bahwa dia berada di dalam ruang rahasia yang lebarnya sekitar 1000 kaki. Lingkungan sekitar gelap selain dari nyala api yang berkedip di tengah. Ini membuat tempat ini agak suram. Seolah-olah ada hantu yang bersembunyi di kegelapan yang mengelilingi api dan ingin melahapnya. Namun mereka akan terbentur oleh nyala api setiap saat. Tempat ini adalah lapisan ke-18. Api itu adalah fragmen dari sumber asal leluhur mereka. Kamu dapat mencoba memahaminya,
dan apakah kamu memperoleh sesuatu akan tergantung pada keberuntunganmu. Suara lelaki tua itu bergema di ruangan itu. Wang Lin merenung sejenak dan kemudian matanya jatuh pada nyala api. Saat matanya jatuh pada nyala api, pikirannya bergetar. Seolah-olah kekuatan misterius telah datang dari nyala api dan bergegas ke pikiran Wang Lin. Nyala api berisi keinginan untuk hidup dan pemahaman serta pencerahan kekuatan. Ada juga jejak aroma darah. Pada saat ini nyala api berkedip keras. Wang Lin merasakan gedebuk dan kemudian sejumlah besar informasi masuk ke dalam benaknya. Ada terlalu banyak informasi, dan itu sangat berantakan, seolah-olah itu tidak ada habisnya. Informasi itu membombardir Wang Lin seolah-olah ingin membuat kepalanya meledak. Dalam sekejap, sesuatu terjadi pada mata Wang Lin. Matahari muncul di mata kirinya dan bulan muncul di mata kanannya. Ranah karmanya dengan cepat memenuhi tubuhnya. Pola yin yang muncul di benaknya. Saat mereka berputar, semua pikiran yang mengganggu telah dihapus dari benaknya. Akhirnya, sebuah adegan yang mengguncang pikiran Wang Lin muncul. Pada saat ini, sosok kultivator tua muncul di sebelah Wang Lin. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin, mengungkapkan ekspresi kagum, dan dia bergumam, "Tidak buruk. Bocah kecil ini akan mendapatkan wawasan dari tingkat asal sumber ini. Setelah beberapa pengamatan, aku bisa membiarkan anak kecil ini memasuki burung Poenis series." Pada saat ini Wang Lin terbenam di langit berbintang. Apa yang dia lihat adalah surgawi yang tak terhitung jumlahnya menggunakan berbagai jenis harta magis. Di depan mereka adalah jimat kuning, puluhan, ratusan, ribuan dan bahkan puluhan ribu kaki panjangnya. Setiap jimat kuning memiliki berbagai orang aneh yang berdiri di atasnya. Mereka tidak berpakaian terlalu berbeda dari kultivator, tetapi mereka memiliki tato klan abadi di atasnya. Perbedaannya adalah jumlah daun pada tato. Masing-masing dari mereka memiliki tato yang berkedip di antara alis mereka. Ini adalah perang. Saat kedua belah pihak bertempur, ada kilatan tato. Sedangkan bagi mereka yang memiliki tato, mantra mereka aneh dan tidak dapat diprediksi. Mereka berorientasi pada tato dan seringkali bisa menyegel langit dan bumi, menyebabkan energi asal dunia bergetar. Tidak lama kemudian, seorang pria tua di salah satu jimat kuning yang panjangnya puluhan ribu kaki keluar. Pria tua itu memiliki banyak daun di rajahnya, bersama dengan daun emas. Dia membuka lengannya dan tato di sekelilingnya keluar. Pada saat ini, ruang itu sendiri bergetar dan semua benda langit berseru. Mereka dikelilingi oleh banyak tato dan tiba-tiba kehilangan asal-usul surgawi mereka. Tepat pada saat kritis ini, kilatan cahaya hitam datang dari kejauhan. Sesosok muncul, tetapi dikelilingi oleh cahaya hitam, membuatnya tidak mungkin untuk melihat penampilannya. Orang itu tiba dan mulai melawan orang tua itu. Dalam sekejap, orang yang dikelilingi oleh cahaya hitam meraih area di antara alis pria tua itu. Dia tanpa ampun menarik keluar massa api yang dipenuhi vitalitas. Saat nyala api dicabut, segera jatuh ke titik api yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu dari mereka langsung menyerang Wang Lin dan langsung tercetak di antara alis Wang Lin. Dahi Wang Lin terbakar dan tubuhnya bergetar. Seolah-olah dampak yang kuat memaksa tubuhnya mundur. Kekuatan ini terlalu kuat, seolah-olah bisa menembus waktu itu sendiri. Dia merasakan gedebuk saat dia membuka matanya dan terbangun. Saat dia terbangun, dia segera melihat api. Semakin dia melihat, semakin mirip dengan nyala api di antara alis pria tua yang ditutupi tato. Pemandangan dari sebelumnya seperti mimpi, tetapi hawa panas yang berasal dari antara kedua alisnya mengingatkannya bahwa semua yang terjadi sebelumnya sangat nyata. Wang Lin tanpa sadar menyentuh di antara alisnya, tapi tidak ada apa-apa di sana. Pada saat ini, sebuah batu besar dengan cepat terbang di langit, menuju bagian barat dari sistem aliansi. Di atas batu berdiri seseorang dengan warna merah, dan matanya kejam dan dingin. Dia menatap bintang-bintang yang jauh dan bergumam, "Guntur surgawi Suemyu, aku harap aku tidak terlalu lemah."